Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan kembali lagi bersama kita kelompok 6 Ekonomi Desa Perkotaan. Dengan saya sendiri Andrian Ahmad Kurnia Ramadan dan ada beberapa rekan saya, yaitu ada Aryana John Almiansa, lalu ada Revan, lalu ada Nadif, ada Amar dan juga ada Bintang. Nah, di sini kita sudah ada di kantor Desa Sampora Kecamatan Cisauk yang nantinya kita akan mewawancarai BUMDes Muda Beda Berkarya yang dimiliki oleh Desa Sampora ini. Untuk selanjutnya seperti apa? Kita lanjut ke rekan kita. Selamat siang di kondisi Sampora pada saat ini dan sebelumnya yang panas ini. Sebelumnya dengan ibu siapa nih saya? Saya Tarti di Kasih Pemerintahan. Kasih Pemerintahan, oke. Baik Bu, sehubung dengan tugas dari mata kuliah ekonomi desa kita dikasih tugas buat turun ke lapangan terkait dengan BUMDes yang ada di sekitar kita. Sebelumnya kita ini ada di salah satu BUMDes di Desa Sampora ya Bu ya? Betul. Oke, Ibu boleh minta sedikit ceritanya nggak sih Bu? Awal mula BUMDes ini terbentuk gitu, kayak dari kapan gitu Bu? Kurang lebihnya. Sebenarnya gini ya, BUMDes itu terbentuk sudah lama. Waktunya kapan-kapan mungkin sekitar 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang. Cuman pada saat ini dengan pengurusan BUMDes yang baru, kita ada pemilihan baru, ada pergantian kepengurusan yang baru dan kita mulai aktifkan kembali. Nah, jadi untuk saat ini ditambah juga dengan kepala desa kita yang baru juga, kita mau coba aktifin semuanya termasuk di BUMDes gitu. Jadi untuk SK yang baru ini malah baru terbentuk sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu. 1 bulan atau 2 bulan lalu? Okay. Gitu. Jadi sebelumnya sih udah ada. Nah, cuman untuk sekarang ini karena kepengurusan yang baru kita buat SK kembali. SK dengan pengurus yang baru gitu. Untuk dari pengurus BUMDes ini tuh sebenarnya dipilih dari kepala desanya kah Bu atau memang seperti apa? Pemilihan. Dipilih dari RT, RW, BPD, kepala desa muaranya. Gitu. Oke. Baik, Bu, kita kan terkait dengan BUMDes ini kan adalah badan usaha milik masyarakat ya, badan usaha milik desa ya, milik desa. Baik, itu tuh kalau boleh tahu Bu, bagaimana sih Bu pengolahannya di Sampora ini dan yang paling pengen kita tahu tuh sebenarnya dana yang didapat dari BUMDes ini dari berdasarkan iuran kah atau dari sumber lain gitu Bu, kurang lebih? Awalnya itu dana kita tetap dari desa. Karena sebelumnya juga kan sudah terbentuk dan ada beberapa yang jalan memang seperti Puja Sera, kalau misalkan nanti kakak-kakaknya berkunjung ke sana itu sudah terbentuk gitu. Cuman memang kita untuk kepengurusan yang baru ini mau permajaan, semuanya dari administrasinya, peralatannya kita mau coba untuk memperbaiki yang sudah baik gitu. Nah, terus untuk dananya sebelumnya itu memang dari dana desa. Nah, untuk sekarang karena ada program dari pemerintah, nah kita dapat Bamprov, bantuan provinsi, langsung dari pusat untuk pengelolaan BUMDes. Nah, itu lebihnya itu ke ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Jadi yang diwajibkan itu jagung sama bawang. Nah, cuman karena kondisi cuaca di sini di Cisauk ini kayaknya nanam bawang itu agak kurang. Enggak, kayaknya sih kurang cocok. Jadi kita lebih milih ke jagung dan peternakan ayam. Oh, baik Bu. Nah, jadi mau berjalan. Baik. Jadi sebenarnya ada saran dari pemerintah itu untuk menanam jagung dan bawang, tapi itu kan tergantung dari kondisi dan cuaca di setiap desa berarti ya Bu ya. Okay. Makanya mungkin pemerintah juga ada opsi. Gitu. Baik. Mau bawang atau jagung. Kan kalau bawang pasti di tempat yang pegunungan gitu ya. Betul. Yang dingin. Kalau di kita kan nggak memungkinkan, makanya kita coba jagung. Jagung juga bukan jagung manis sih, jagung hybrid.
Oh, yang hybrid itu ya, Bu, ya? Mm-mm. Oke, baik. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih yang ada di BUMDes Sampora ini. Selanjutnya. Oke, di sini saya Muhammad Bintang Desa Putra. Kita kembali lagi bersama dengan Ibu Tarti ya. Tadi saya kan mendengar sedikit ya Bu, kalau memang usaha BUMDes di Sampora ini kan ada peternakan, ada Pujasera. Kalau saya dengar Pujasera itu kan kayak tempat makanan gitu ya Bu ya. Nah, untuk lebih detail lagi tuh usaha apa saja sih yang umumnya dijalankan BUMDes Cisauk atau Sampora ini itu saat ini. Jadi jenis usaha atau bisnis apa aja yang sedang dikelola sama BUMDes di sini gitu Bu. Mungkin bisa jelaskan. Untuk sementara sih yang sudah berjalan itu Pujasera sih, Kak. Nah, yang Petapang ini baru on the way gitu, karena kita nunggu info juga dari atas. Tapi kita pastikan tahun ini udah mulai berjalan, karena peralatan segala kita sudah ada. Untuk pembuatan kandang juga sudah lagi proses, pemilihan lahan juga kita sudah proses, tinggal eksekusi aja sih. Tapi yang sudah berjalan saat ini di Pujasera itu. Oh, jadi untuk fokus sekarang lebih ke Pujasera, sedangkan kalau untuk peternakan itu sedang proses dari segi lahan, segi pakannya gitu, apa gimana? Peternakan sih udah, kalau lahan sih udah tinggal pembuatan kayak kandang. Oh iya, tinggal gitu. eksekusinya. Tinggal eksekusi aja. Sebenarnya kalau fokus sih kita konsennya justru ke yang baru mau mulai. Gitu. Karena ini kan langsung dari pusat. Iya. Ya kan. Maksudnya kita juga pengen sesuai jalurnya. Iya. Sesuai amanah dari pusat, kita harus menjalankan ini, kita jalankan. Cuman kan yang Pujasera ini memang sudah berjalan, memang banyak PR juga. Tetap kita konsen juga gitu. Memang untuk saat ini ya itulah yang ada di Desa Sampora itu. Selain itu kalau jadi untuk potensinya tadi kan membahas apa saja yang ada di BUMDes ini kan, tadi ada mungkin Pujasera yang sedang di Pujasera dan peternakan yang sedang tinggal eksekusinya aja kan tadi. Nah, untuk potensinya gitu, potensi yang dikembangkan BUMDes Cisauk ini tuh apa aja sih Bu kira-kira potensinya? Potensi sih kita ada wacana juga untuk mengembangkan UMKM. UMKM yang lebih ke ibu-ibu yang di rumah gitu, yang abis beberes dia ngobrol gitu, tapi sebenarnya dia juga punya skill, misalnya kayak bikin keripik gitu, bikin kue, cuman mungkin karena nggak ada yang mendorong untuk yuk bisa lebih ada nilai ekonomi loh gitu dari kita sambil ngumpul-ngumpul. Nah mungkin itu mereka butuh wadah itu. Nah kita kemungkinan nanti next kita akan mendorong ke situ. Oh, jadi membuka potensi yang istilahnya tersembunyi gitu lah ya Bu ya, dari ibu-ibu tersebut. Oh baik. Jadi seperti itulah teman-teman, bagaimana aja sih, apa saja sih BUMDes yang ada di Serpong Cisauk ini dan apa aja gitu potensinya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat BUMDes bagi warga sekitar di wilayah Cisauk ini yang akan dibahas oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalan, nama saya Aren Ajon Hamiansyah. Di sini saya dengan Bu Tarti ya tadi ya. Nah tadi kan dari tadi kita membahas mengenai BUMDes ya Bu. Dan saya mendengar beberapa usaha BUMDes itu seperti kayak peternakan yang akan dijalankan sama F&B tadi ya Bu ya. Dan sudah pasti itu kedepannya akan memberikan dampak yang positif kepada para penduduk ya Bu ya. Seharusnya, insya Allah ya. Nah, manfaat BUMDes buat warga sekitar nih yang secara langsung tuh ada apa aja Bu yang udah mulai kelihatan gitu Bu? Yang udah kelihatan. Iya. Memang tujuan didirikannya BUMDes itu kita mau memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, khususnya di perekonomian. Ya, apakah kita bisa membuka lapangan usaha, lapangan pekerjaan. Nah yang sudah berjalan ini kan ada Pujasera. Nah dari Pujasera ini kan manfaatnya kita bisa menyerap UMKM. Nah memang tujuan Pujasera itu awalnya tuh untuk warga lokal. Nah warga lokal dengan biaya yang paling hanya sampah, listrik, kebersihan
udah bisa di situ, udah bisa jualan, dan mungkin karena lokasinya juga lumayan strategis, bisa lebih untung lah dibanding mungkin offline di rumah atau nggak punya tempat, bingung mau sewa di mana gitu. Nah kita sediakan lahan. Nah itu sebenarnya tujuan Pujasera awalnya seperti itu. Nah terus ditambah juga kan ada yang bekerja juga di situ kayak kebersihannya. Nah itu juga kita tarik dari warga lokal. Nah jadi kan memberikan manfaat juga, memberikan pekerjaan juga. Nah untuk yang peternakan ini juga sama. Kedepannya rencana kita juga akan memfungsikan warga lokal juga untuk mengurus peternakan dan nanti kebun jagung. Jadi itu kan semua keterlibatan dari warga di Serpong ini ya Bu, Cisauk ya. Jadi gimana sih respon mereka gitu Bu atas dibukanya lapangan pekerjaan ini? Tentunya pasti ada respon-respon yang positif ya dari para warga. Apakah mereka bilang lebih excited lah akan adanya dibukanya lapangan pekerjaan baru ini Bu? Kan Pujasera ini sudah lama terbentuk sebenarnya, cuman dengan kepengurusan yang baru banyak juga harapan-harapan baru. Jadi yang tenan-tenan di situ, yang warga lokal yang mungkin sebelumnya ininya kurang nih, mungkin bisa lebih mengeluarkan idenya, unek-uneknya ke pengurus yang baru. Nah dan alhamdulillah pengurus yang baru ini fast respon gitu. Jadi kan mereka yang lebih bisa menilai. Mereka ini tenan-tenan ini butuhnya apa sih, misalkan penerangannya kurang, info ke kita. Jadi bisa langsung dikomunikasikan. Setidaknya tidak langsung pun kita respon gitu, karena kan kita juga tetap di bawah naungan desa. Misalkan kayak kita mau meremajakan kayak bangunannya, nah kan itu butuh proses. Tapi kita merespon dan kita usahakan next kita akan penuhi keinginan tenan yang memang fungsi untuk itu gitu, untuk Pujasera itu. Jadi kita sama-sama membangun Pujasera lebih dikenal lagi di masyarakat luas, tidak hanya di Sampora, lebih ramai lagi sehingga tenan-tenannya juga bisa keisi semua stand-stand yang ada gitu. Untuk saat ini kan masih beberapa persen yang belum keisi lah gitu. Semoga nantinya lebih ramai lagi. Baik, itu dari saya dan Bu Tartika. Setelah ini Tantika. Setelah ini kita langsung ke lapangan. Melihat kandang yang sudah berdiri tegak dan aktivitas yang mulai melihat ini tuh, kita hanya melihat, mungkin bisa melihat akhirnya saja. Padahal setiap usaha yang besar itu mulai dari satu ide yang sederhana tapi berani. Berdiri di tengah himpitan wilayah modern BSD dan pemukiman warga, BUMDes Sampora ini memilih jalan yang tidak mudah, yaitu peternakan. Jadi tentu ini memancing rasa penasaran kita bagaimana awalnya ide ini itu tercetus di tengah masyarakat yang heterogen. Apakah ini murni instruksi dari atas atau jeritan aspirasi warga? Warga yang butuh lapangan pekerjaan begitu maksudnya. Dan yang paling krusial itu modal membangun infrastruktur seperti butuh biaya yang besar. Apakah ini murni mengandalkan dana desa atau ada semangat gotong royong warga di dalamnya gitu. Jadi untuk menguak kisah perjuangan awal dan jatuh bangunan perintisan usaha ini tuh kita langsung tanyakan aja kepada kepala desanya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nibras Danif Makarim. Di sini saya dengan Bapak Ruhyat. Ada Oke. Oke, di sini saya izin bertanya tentang beberapa soal tentang BUMDes ini, Pak. Boleh. Lahan-lahan BUMDes ini. Oke, di sini saya ingin bertanya ide kepikiran awal untuk membuat ternak sama peternakan yang akan dibuat itu apa, Pak, kira-kira? Ya, itu sih dari ide bareng-bareng ya. Kita bersama staf, bersama BUMDes pengen punya gagasan karena Sampora kan
sudah nggak ada tempat. Alhamdulillah sekarang kita dapat tempat pasum dari pihak BSD, akhirnya kita pergunakan buat pembibitan ikan. Karena apa? Karena di sini airnya ada mata air, jadi nggak harus ngebor. Jadi kenapa kita yang pertama ngebibitin ikan, karena dasarnya ada mata air seperti itu. Oke. Kalau misalkan dari sisi dana, ini awalnya modalnya dari dana desa apa dari pengambilan dana warga sekitar, Pak, untuk pembuatan lahan ini? Oh, kalau dana kita 100% dari dana desa. Karena ada desa 20% itu harus ke Ketapang. Pemberdayaan seperti itu. Tapi teman-teman, bisnis peternakan itu bukan cuma soal ngasih makan atau panen telur. Ada satu musuh tak kasat mata yang paling sering dijumpai atau bikin ribut satu kampung gitu, yaitu soal bau. Kita tahu posisi Sampora itu cukup unik ya, atau desa rasa kota. Rumah-rumah warga yang berdempetan dan perumahan elit ada di sebelah tembok. Risiko, komplain, solusi polusi udara, dan limbah tentu itu jadi momok yang menakutkan. Lantas, bagaimana BUMDes itu berdamai dengan resiko ini? Apakah ada teknologi untuk meredam bau atau justru limbahnya itu disulap menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis seperti pupuk? Kita akan gali strategi anti protes mereka. Oke, kita lanjut ke bagian untuk masa depan. Kan di sini pasti peternakan itu bau dan ternak tambak ikan ini pasti ada limbah airnya. Nah, itu untuk mengatasinya kira-kira seperti apa, Pak? Alhamdulillah sih kalau dari segi bau kita alhamdulillah proses airnya terus mengalir. Terus di sini yang kita diuntungkan karena kita di samping Kali Cisadane. Jadi pembuangan limbah air empangnya itu langsung ke Kali Cisadane. Jadi alhamdulillah untuk wilayah udah nggak kebauan. Berarti limbah masuk ke air Cuman Cisadane. limbah pembuangan ini aja Kali Empang, bukan limbah berbahaya, bukan. Di filter apa gimana? Enggak sih, karena mereka ini bukan limbah pabrik. Cuma limbah pakan Limbah aja. pakan aja, berarti nggak bau. Justru apa? bagus. Bagus. Limbahnya jadiin pupuk apa gimana, Pak? Kira-kira kalau yang ternak ayam yang pengen dibuang, yang ingin dibangun itu, Pak? Oh iya, dikumpulin. Jadi rencana sih mau kita kumpulin karena dicampur sama inian padi, sekam padi, nanti diaduk, kita bakar, dijadiin pupuk seperti itu. Oke, kandang itu sudah jadi masalah bau itu sudah pasti diatasi. Sekarang pertanyaan pamungkasnya yaitu kemana perginya hasil panen ini? Potensi pasar di sekitar Sampora dan Cisauk ini tuh luar biasa besar. Banyak ribuan masyarakat atau karyawan kantoran di BSD itu butuh makan siang. Puluhan warung Tegal itu butuh stok telur setiap hari. Tapi apakah BUMDes Sampora itu sudah berhasil menjadi pemain utama di kandang sendiri? Apakah telur-telur ini tuh sudah berhasil menembus ketatnya seleksi masuk ke kantin-kantin perkantoran elit, atau masih berputar di kalangan warga saja gitu? Dan di zaman serba aplikasi ini tuh apakah BUMDes itu sudah melek akan digitalisasi untuk mendongkrak omset gitu? Mari kita bedah strategi cuan mereka. Terus kira-kira hasil dari ternak ini, ternak ayam sama tambak ikan ini kira-kira bakal didistribusin kemana tuh, Pak? Yang pertama sih ya kita wacananya bagi-bagi dulu. Alhamdulillah sudah berjalan, kita bagi-bagi ke warga karena di Sampora itu terbagi 8 RT kalau di wilayah kampung ya. Jadi biar merasakan dulu. Jadi untuk ya tahap yang kedua baru kita berwacana ingin mengembangkan biar ada untung. Jadi untungnya masuk PAD desa tapi dikembangkan oleh pihak BUMDes biar sedikit-sedikit tapi ngebantu. Intinya contoh kecil, kita lagi ngembangin ayam petelur.
Nah, karena kan sekarang di pasaran ayam petelur tuh luar biasa mahalnya ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ayam petelur ini dan bertelurnya bagus, bisa kita jual khusus ke masyarakat Desa Sampora dengan harga jauh lebih murah. Nah, jadi gitu bisa ngebantu juga. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kira-kira seperti inilah BUMDes peternakan dan tambak ikan. Kita lanjut saja ke BUMDes selanjutnya, tempatnya oleh teman saya. Baik teman-teman, jadi setelah tadi kita meliput di BUMDes peternakan, di sini juga ada BUMDes Pujasera. Bisa dilihat sini ya, ada banyak makanan ya, termasuk makanan yang bervariasi juga di sini. Ada sate, ada telur, ada ayam geprek, dan ada kimbap dan lain-lain. Dan semenjak berganti kepemimpinan selama 2 bulan ini, program ini terus berjalan secara baik ya, dan juga bertahap. Dan masih banyak tempat-tempat kosong. Padahal di sini tuh modalnya udah dikasih gratis ya, selain modal berupa uang juga modal berupa sewa lahan gratis. Dan berdasarkan kepala desa yang sudah kami wawancarai, di masa yang akan datang Pujasera ini akan direkonstruksi ulang dengan bangunan-bangunan yang lebih baru dan lebih bagus tentunya. Seperti meja-meja di sini yang bisa dibilang tidak layak ya, atau tidak cukup layak untuk dijadikan tempat untuk makan. Berdasarkan observasi mendalam di lapangan, kami menemukan sebuah fakta yang krusial. Tantangan terbesar yang dihadapi BUMDes Sampora saat ini sejatinya bukan terletak pada keterbatasan infrastruktur fisik maupun pendanaan, melainkan pada pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Rencana revitalisasi fisik Pujasera yang akan dilaksanakan memang merupakan langkah yang strategis. Namun, upaya tersebut beresiko menjadi sia-sia jika tidak dilengkapi dengan revitalisasi mentalitas generasi mudanya. Sungguh disayangkan memang apabila fasilitas strategis yang berada di lokasi prima ini hanya menjadi monumen bisu dari slogan "Muda, Beda, Berkarya" yang belum terrealisasi sepenuhnya. Padahal urgensi partisipasi pemuda dalam sektor real ini memang memiliki implikasi ekonomi yang sangat-sangat signifikan. Pertama, bagi ekonomi masyarakat, atau jika kita lihat secara mikro, keterlibatan pemuda akan menciptakan sirkulasi modal yang sehat di internal desa, atau multiplier effect. Hal ini akan mencegah terjadinya capital flight, atau larinya potensi ekonomi ke pihak swasta luar, sehingga kemandirian finansial warga lokal dapat tercapai secara berkelanjutan. Yang kedua, bagi ekonomi daerah, atau jika kita lihat secara makro, transformasi Pujasera ini yang dikelola dengan inovasi kaum muda berpotensi menjadikan Desa Sampora sebagai epicentrum ekonomi baru di kawasan Cisau. Peningkatan aktivitas niaga ini tentunya akan berkorelasi positif terhadap lonjakan pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, kami berharap wajah Pujasera nanti menjadi momentum titik balik bagi kebangkitan wirausaha muda Sampora. Sudah saatnya generasi muda bertransformasi dari sekedar objek pasif menjadi subjek utama penggerak roda perekonomian desa.